Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Putri dengan NIM 220422150 akan memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu proposal bisnis dimsum daging. Yang pertama adalah latar belakang usaha. Dimsum merupakan salah satu makanan ringan yang berasal dari negara Cina yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dimsum salah satu makanan ringan yang berasal dari negara Cina yang biasa disajikan dengan cara dikukus maupun digoreng. Di Indonesia, olahan dimsum belum banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Beberapa pembisnis yang menyajikan dimsum di Indonesia adalah pembisnis makanan dalam skala besar seperti restoran Cina. Bagi masyarakat kecil, mendapatkan dimsum di sebuah restoran tentunya akan sangat kesulitan. Selain itu, harga dimsum yang disajikan pastinya sangat mahal. Melihat hal ini, bagi Anda yang belum memiliki usaha, dapat memulai untuk menjalankan peluang bisnis dimsum dalam skala kecil. Menjalankan bisnis dimsum dengan skala kecil lebih mudah dijalankan daripada menjalankan bisnis dimsum dalam skala yang besar dan luas. Resiko yang dihadapi juga tidak terlalu besar. Untuk menjalankan peluang bisnis dimsum dengan skala kecil, Anda tidak perlu menyiapkan modal yang besar. Zaman sekarang ini, untuk memakan dimsum tak perlu lagi pergi ke restoran atau memasak sendiri, lantaran telah ada dimsum instan dalam keadaan beku. Dimsum instan telah memasukkan pasar Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Filipina, Singapura, hingga Indonesia. Yang kedua adalah justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Makanan khas Cina yang diolah dengan cara dikukus ini memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Tak hanya terkenal di Cina, makanan ringan ini juga sudah populer di Indonesia dan menjadi salah satu makanan favorit. Di tengah maraknya junk food maupun makanan cepat saji yang diolah dengan cara digoreng atau dipanggang, dimsum merupakan alternatif yang lebih sehat. Dimsum diolah dengan cara direbus sehingga tidak ada kandungan minyak yang dapat memicu obesitas maupun penyakit jantung. Memiliki rasa yang enak dengan harga terjangkau. Tidak akan pernah bosan menikmati dimsum karena jenisnya ada bermacam-macam. Yang ketiga, ada tujuan usaha atau bisnis. Beberapa tujuan usaha atau bisnis. 1. Mengenalkan makanan asing yang lezat dan bergizi. 2. Melakukan inovasi dan cita rasa terbaru olahan berbagai macam daging. 3. Memudahkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk makan makanan luar negeri di tempat terdekat dengan harga terjangkau. 4. Memperoleh keuntungan guna membantu ekonomi. Dan yang kelima, membentuk pengalaman dan prestasi bidang usaha makanan. Yang selanjutnya ada ide atau gagasan usaha atau peluang usaha. Di era sekarang, banyak mahasiswa yang ngekos dan tidak sempat masak karena tugas kuliah yang banyak. Sekarang apa-apa serba praktis, banyak jasa antar makanan yang dipakai sekarang seperti Gojek, Shopee Food, dan sebagainya. Tidak hanya transportasi yang canggih dan praktis, makanan pun ada banyak sekali berbagai macam jenis dan rasa yang unik seperti salah satunya dimsum. Dimsum adalah makanan ringan praktis, menyehatkan, bisa dimakan saat sarapan maupun untuk cemilan. Makanan khas Cina ini cita rasanya bisa diterima orang Indonesia karena bisa terbuat dari olahan daging ayam maupun daging. Nama produk yang ditawarkan adalah dimsum isi daging dengan diberi wortel di atasnya, diolah dengan cara dikukus. Berbahan baku utama daging dan kulit lumpia dapat didapatkan di mana saja dan terjangkau dengan bahan dan alat yang mudah dijangkau. Dapat ditemui di warung-warung terdekat. Berikutnya keunggulan produk. Beberapa keunggulan produk. 1. Menggunakan bahan baku pilihan berkualitas terbaik dan bahan premium. 2. Harga terjangkau. 3. Makanannya yang sehat. 4. Mengandung banyak gizi dan protein. 5. Kandungan gizi wortel demikian banyak mengandung vitamin A. 6. Tanpa bahan pengawet. 7. Diolah dengan daging segar. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. 1. Bidang usaha yaitu kuliner. 2. Jenis produk adalah makanan yaitu dimsum daging. 3. Lokasi tempatnya adalah sekitar auditorium kampus UNP Air Tawar.
4. Bertepat waktu Senin sampai Jumat. 5. Persiapannya adalah melakukan penjualan dengan persiapan dan perencanaan yang telah ditetapkan. 6. Promosi dan pemasarannya adalah melalui media sosial seperti Instagram, WA, dan TikTok. Sasaran utama usaha ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, siswa, dan semua kalangan tua muda juga menjadi sasaran makanan ini, terutama anak kos. Sebelum program berlangsung, hal yang dilakukan adalah pembuatan media promosi seperti pemasangan spanduk dan sosial media. Dan selama program yang berlangsung, yaitu melakukan A. Tetap melakukan promosi melalui spanduk, yang B. Melakukan kegiatan promosi melalui media sosial, dan yang C. Menjalin kerjasama dengan penjaga kantin. Yang selanjutnya adalah uraian ciri-ciri produk. Dimsum adalah makanan ringan yang jadi bagian penting dari kuliner Tiongkok. Jenisnya sangat beragam karena semua kue dan makanan pembuka bisa dikategorikan sebagai dimsum. Biasanya dimsum dimakan sebagai sarapan. Dimsum adalah salah satu kuliner Cina yang mendunia. Makanan yang biasanya memiliki tekstur lembut dan kenyal ini sangat cocok disantap di saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Memiliki kelezatan yang membuat lidah bergoyang. Adapun kegunaan utama produk yaitu sebagaimana makanan pengganja perut yang dapat dimakan ketika jam antara mata kuliah. Selain itu, rasanya yang gurih dan lezat dapat meningkatkan mood bagi yang mengkonsumsinya. Bisa dijadikan cemilan di saat santai, bikin tugas, atau lagi nongkrong bersama teman, dikonsumsi dengan cocolan saus. Lanjut ke bahan baku produksi yaitu 1. 500 gram daging ayam filet, 2. 150 gram udang kupas, 3. 2-3 batang daun bawang diiris tipis, 4. 2 siung bawang putih halus, 5. 4 sendok makan tepung tapioka, 6. 1 butir telur, 7. setengah sendok makan saus tiram, 8. 2 sendok makan minyak wijen, 9. 1 sendok teh garam, 10. 1 sendok teh gula pasir, 11. 1 sendok teh merica bubuk, 12. 1 sendok teh kaldu jamur, 13. Kulit pangsit secukupnya, 14. 1 batang wortel parut. Selanjutnya adalah cara pembuatan atau langkah-langkah proses pembuatan dari dimsum. 1. Siapkan blender atau chopper, lalu masukkan daging ayam dan udang, proses hingga halus dan tercampur rata. Tingkat kehalusan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. 2. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah, campur dengan daun bawang, tepung tapioka, bawang putih halus, gula pasir, garam, merica bubuk, dan kaldu jamur. Lalu tambahkan telur, minyak wijen, dan saus tiram. Lalu aduk hingga tercampur rata, kemudian diamkan selama 15 menit supaya adonan menyatu sempurna. Ambil kulit pangsit, lalu isi dengan adonan sesuai selera, bentuk dengan cara menggerutkan bagian sampingnya seperti ini. Setelah itu, ratakan bagian atasnya dengan sendok, lalu tekan-tekan bagian bawah dimsum supaya bentuknya lebih bagus. Selanjutnya, letakkan wortel parut di atasnya. Lakukan hingga adonan habis. Siapkan pengukus yang sudah dioles minyak dan dipanaskan. Masukkan semua dimsum lalu dikukus selama 10 menit atau 20 menit. Kemudian membuat saus cocolan dari dimsum. Siapkan minyak goreng dan masukkan 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 2 buah cabai, 150 ml air, 6 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh cuka, 1 sendok teh maizena, kemudian tumis semuanya. Lalu dimasak sampai mendidih. Dimsum siap disajikan dan dimangkat. Yang terakhir adalah modal operasional kerja. Untuk awal kami hanya mengeluarkan modal untuk bahan baku olahan, plastik, dan untuk bungkusan produk makanan saja. Untuk peralatan masaknya, saya memakai alat-alat masak saya yang ada di rumah saya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian.